mau ke mama. Ya, kita mau ketemu nenek aja ya. Pemirsa Intens, berkah dan cobaan rupanya sedang silih berganti menghampiri hidup Raffi Ahmad. Bagaimana tidak? Di tengah santernya, isu bakal diangkat menjadi Menpora alias Menteri Negara Pemuda dan Olahraga. Raffi justru sedang diuji sedih. Karena Ami Kanita sang ibu justru terbaring di rumah sakit. Tak bisa 24 jam mendampingi ibunya di rumah sakit. Inilah momen manis sekaligus mengandung bawang. Ketika Raffi Ahmad mendapat dukungan istri, mertua, bahkan sampai Rafathar yang masih kecil dalam melewati masa prihatin. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pas hidup lagi santernya diisukan bakal naik status jadi Menpora, artis Raffi Ahmad justru diguncang prihatin. Pasalnya kesehatan Ami Kanita, sang ibu tumbang hingga terbaring lemah di rumah sakit. Dan demi cintanya kepada sang ibu, Raffi langsung mengungsikan Ami Kanita ke sebuah rumah sakit terbaik di Singapura. Sampai rela bolak-balik menempuh perjalanan jauh antara Jakarta, Singapura. Padahal, selain masih harus bekerja sebagai staf sus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, Raffi dikenal sebagai artis dengan kesibukan paling padat di ibu kota. Tapi tanpa kenal lelah, Raffi dikabarkan jadi sering bolak-balik Jakarta, Singapura tanpa istirahat untuk menemani sang ibu di rumah sakit. Beruntung, Raffi tak sendiri. Sejak Ami Kanita dirawat di rumah sakit, Raffi mendapat banyak dukungan keluarga. Mulai dari Mama Rita sang mertua yang terlihat khusus ikut datang ke Singapura hingga membuat Raffi terharu mengunggah fotonya bersama Mama Rita di sosial media. Lengkap dengan tulisan kekuatan terbesar ada pada doa dan support sistem keluarga. Bersama kita yakin Mama Ami Kanita akan segera pulih, kembali tersenyum dan berkumpul hangat bersama dengan kita semua. Lebih dari Mama Rita, Gigi istri Raffi pun berusaha mensupport Raffi dengan menjaga Ami Kanita sang mertua di rumah sakit sampai memboyong ketiga anaknya ikut serta. Sekarang kita mau ke mama. Ya, kita mau ketemu nenek aja ya. Dukungan keluarga untuk Raffi Ahmad pun semakin bikin haru berjamaah ketika Raffi yang harus bolak-balik pulang pergi antara Jakarta, Singapura, berpamitan dengan ketiga anaknya. Bagaimana tidak, begitu Raffi harus pulang balik dari rumah sakit tempat sang ibu dirawat, Raffi pun terlihat berat meninggalkan anak. Sehingga Raffi memeluk dan mencium Rafathar, Rayanza, serta baby Lily berkali-kali. Dan khusus kepada Rafathar, Raffi pun menitip pesan agar putra sulungnya tersebut menjaga ibu, adik juga neneknya yang sedang terbaring lemah di pembaringan rumah sakit. Hebatnya Rafathar yang masih duduk di bangku SD bahkan mengerti maksud hati sang ayah hingga mengangguk patuh penuh bakti saat Raffi menitip pesan jaga nenek. Waduh.
Aja jagain nenek ya. Sama mama ya, cium papa. Harus jagain mama dulu ya. Jagain mama, jagain nenek, oke? Oke? Cium papa. Kita ketemu besok ya. Doain nenek cepat sembuh, oke? Doain nenek nggak? Iya. Gimana doanya? Nenek, ya Allah, sembuh. Aduh, pintar banget. Baik, ini yang paling gede, harus jagain adik-adiknya, oke? Mama, oke? Kita ketemu lagi. Kondisi Raffi Ahmad yang rela bersusah payah menempuh perjalanan jauh ke negeri Singapura demi Ami Kanita sang ibu yang sedang terbaring di rumah sakit tak pelak menjulangkan tanya. Sakit apa gerangan yang membuat Ami Kanita harus dilarikan ke rumah sakit di Singapura? Pasalnya sebelum dirawat di Singapura, Raffi terlihat masih mengajak Ami Kanita sang ibu melayat ke rumah duka keluarga Afan Kurniawan, driver ojol yang tewas di tengah demo di bulan Agustus lalu. Kala itu, Ami Kanita, sang ibu terlihat baik-baik saja. Terima kasih banyak datang ke sini, bisa sembuh makanya ini saya kalau enggak ini mungkin udah injak di rumah. Insya Allah, saya juga nggak pernah ketemu mungkin sama Mas Raffi. Bahkan ketika bertemu langsung dengan ayah ibu serta keluarga almarhum Afan sebagai bentuk belasungkawa, Ami Kanita sama sekali tak menampakkan gejala sakit. Lantas, apa yang membuat kesehatan Ibu Raffi tumbang? Ya, terima kasih banyak udah tungguin betul lagi kami. Oh iya, enggak apa-apa. Saya ayahnya almarhum Afan Kurniawan. Terima kasih banyak. Ini punya Afan, ini abangnya Afan. Bilang Raffi mau kesini. Saya pikir Raffi mungkin bohongan kali ya, datangnya kali ya, karena karena kondisi juga udah malam juga, kayak jam 10 udah sepi juga kan. Akhirnya saya minta identitas dia untuk biar saya percaya kalau benar Raffi mau datang. Akhirnya dia ngasih identitas segala macam. Saya ke depan, benar Raffi datang sama mamanya berdua plus sama tim-timnya dia, kayak gitu. Cukup ramai sih, banyak yang antusias kedatangan Raffi. Sekitaran 20 menit, setengah jam lah Kak, kurang lebih itu di jam 10-an. Kalau lihat dari raut wajah keluarga sih cukup dibilang bahagia sih, senang ya, senang juga bilang senang gitu. Banyak terima kasih sih pihak keluarga, kayak gitu. Karena masih mau, dengan kesibukannya Raffi, masih sempat-sempetin mau datang ke rumah. Raffi Ahmad memang dikenal sebagai artis yang punya kesibukan super padat. Sebelum kesehatan Ami Kanita sang ibu tumbang dan terbaring di rumah sakit Singapura, Raffi terlihat masih menjalani tugasnya sebagai staf sus di Pulau Dewata, Bali. Seperti apa kesibukan Raffi yang tanpa kenal lelah?
pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sebelum membuat netizen terharu berjamaah karena totalitas cintanya yang rela bolak-balik Jakarta, Singapura demi Amikanita sang ibu yang terbaring lemah di rumah sakit, Raffi Ahmad memang sudah dikenal sebagai artis yang memiliki kesibukan super padat. Tapi hebatnya, tak pernah menunjukkan aura kelelahan dimanapun dan kemanapun dirinya berada. Buktinya beberapa waktu lalu, Raffi Ahmad terlihat menghadiri sebuah acara di Pulau Dewata, Bali dan menyempatkan diri menghadiri undangan Ajik Krishna dalam acara Festival Seni Budaya Krishna Sabha 2025. Padahal predikat Raffi sebagai staf sus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni membuat kunjungan Raffi ke Pulau Bali tentu diwarnai jadwal yang sangat padat kesibukan. Tapi demi memastikan bahwa dirinya sebagai staf sus bisa memajukan generasi muda, terutama di bidang seni, Raffi Ahmad tak kenal lelah menjalani serangkaian acara adat yang berpadu seni di acara Festival Seni Budaya Krishna Sabha 2025. Ya sebenarnya tanggung jawabnya aja lebih banyak lagi, tanggung jawabnya lebih besar lagi. Tapi terkadang juga aku bisa memposisikan diri di mana memang aku sedang menjadi utusan presiden, sedang menjalankan tugas negara, di mana masih juga sebagai entertainer, masih juga sebagai ayah, masih juga sebagai seorang suami. Jadi ya kita sama-sama aja sih. Jadi tergantung di mana kita. Misalnya kalau hari ini ya kebetulan karena Aji juga di sini membawa seni budaya, jadi aku juga bisa support sebagai utusan presiden. Kebetulan kan di bagian pembinaan generasi muda dan pekerja seni, ini supaya generasi muda ini tahu untuk menjadi sosok seorang sukses seperti Aji, dan juga untuk para pekerja seni ini kita berkolaborasi, kita saling mendoakan, saling support satu sama lain, kita bisa sukses bersama. Karena saya selalu percaya dalam satu buah kesuksesan itu tidak ada orang yang sukses karena dirinya sendiri, pasti karena timnya, karena keluarganya. Semua dari situ pilihannya ya memang sekarang sedikit waktunya sama keluarga, lebih sedikit dan juga kadang kayak weekend yang biasanya juga bisa sama keluarga, tapi kadang weekend harus di luar kota karena banyak tugas-tugas negara untuk mensosialisasikan ke generasi muda sama ke pekerja seni. Itu juga banyak dilakukan di Jumat, Sabtu, Minggu, di hari Senin sampai hari Kamis. Di hari-hari biasa ya kita juga masih melakukan aktivitas di dalam kota di Jakarta. Ya, tapi terwaktunya kita harus bagi-bagi dan juga ya tapi dipikir-pikir kesempatan itu nggak datang 2 kali untuk kita menjadikan pembelajaran hidup. Mudah-mudahan juga bisa memberikan banyak manfaat untuk orang lain. Nggak juga sama aja juga kalau susah dengan ya nggak, kita kan dulu pernah susah ya, kita kan dulu juga pernah susah dan susah maksudnya kita ini juga waktu kita lagi susah ini pernah merasakan gitu. Kalau ditolong itu, dibantu sama orang itu, wah sebenarnya bukan main, dan insya Allah kan kita ngedoain orang itu. Jadi ya rasa-rasanya ya kita juga spontan aja, nggak bukannya kita bikin kayak panti asuhan untuk bantu orang itu, enggak, maksudnya itu kan dari praktek aja. Ya sama aja semuanya, ya itu kan semuanya kalau kita tolong orang ya tolong sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan ya nggak terlalu berlebihan, ya pasti juga rezeki juga sudah diatur oleh Allah SWT. Tak cukup hanya sekedar ada dan hadir saja. Raffi bahkan terlihat energik mendatangi satu persatu stan pekerja seni hingga kerajinan tanpa lemas. Bahkan justru antusias berinteraksi bersama mereka.
Di acara yang juga dihadiri sejumlah tokoh penting tersebut, Raffi yang sudah berstatus staf sus bahkan dengan rendah hati menerima permintaan foto bersama dari masyarakat di segala lapisan. Raffi nanti itu sebagai utusan presiden. Oke. Yang dulu memang sebelum jadi utusan presiden, Raffi udah teman saya dari muda. Saya nggak ada salahnya mengundang beliau. Dan itu pun sebelum saya mengundang beliau 2 bulan lalu, saya sempat sempat ke rumahnya membahas tentang festival seni budaya, dan beliau menyambut itu baik. Nah, kebetulan karena tugasnya beliau di utusan presiden itu adalah kreatif, seni dan budaya, dan di utusan presiden dia memang tugasnya, kapasitasnya dia sebagai tim kreatif ekonomi dan UMKM. Nah, nggak ada salahnya, tepat kan? Tepat. Memang bidangnya dia, dan Tepat ya. kebetulan juga bidangnya Ci. Kalau saya udah bilang ini kita festival ini kita betul-betul mandiri, kita betul-betul harus menjadi contoh, harus menjadi contoh buat kita, harus membantu pemerintah, bukan kita yang minta-minta sama pemerintah. Makanya saya dari awal bilang Raffi datang. Segala sesuatu, pokoknya saya itu mandiri dari dulu, karena saya diajarkan udah mandiri dari dulu. Nah, makanya saya terima kasih sama Raffi dengan waktu yang gede, dengan kesibukannya, dengan waktunya yang begitu padat, masih bisa menyempatkan datang ke acaranya, Ji. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Raffi Ahmad selaku utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Kami ucapkan selamat datang kembali, selamat datang di Krishna oleh Blangsingan dalam acara Festival Seni Budaya Krishna Sabah. Antara Triguna Tatma, maka terjadilah getaran yang akhirnya mengkolaborasikan semuanya ada di sini. Terima kasih banyak karena banyak teman-teman kita ini kan membuka lapangan pekerjaan juga untuk teman-teman di desa. Ini sebenarnya orang-orang desa kalau mereka punya kreativitas dan diberikan wadah oleh teman-teman pengusaha, insya Allah bisa maju ya, hasil yang berkah. Kain Bali itu apa namanya? Songket. Ini songket. Ini apa nih? Songket. Ini bukan. Iya ini songket. Ini songket. Ini udah. Diam di rumah. Songket dan enggak. Oke, izin semuanya lihat kamera tengah. 1, 2, 3. Budaya Bali di masa-masa dari umur yang paling kecil, kemudian juga yang tua juga ikut berkembang siapa lagi? Tentu sebagai pemerintah ya kita sangat mengapresiasi kegiatan kita seperti ini, festival budaya. Saya lihat tadi yang terlibat itu banyak anak-anak muda. 2000 lebih yang semuanya total Ajik melibatkan 2000 lebih para pekerja seni di sini. Dan itu tadi saya lihat anak-anak muda. Jadi ini adalah tempat yang baik sekali
bagus sekali sebagai ruang ekspresi anak-anak muda sehingga mereka bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang positif. Juga jadi apa untuk para generasi muda itu biar tahu bukan hanya di desa Aji lahir aja, tetapi juga ada Aji-Aji lain di desa-desa lain, di daerah-daerah lain yang terus memajukan desanya, menggabungkan kolaborasi seni, kebudayaan, pariwisata, sehingga teman-teman di desa ini juga semakin terbuka, lapangan pekerjaannya, dan juga culture-nya mereka juga terjaga. Betul sekali, ini sesuai dengan cita-cita Pak Presiden ya, untuk membangun dari desa. Jadi luar biasa yang sudah dilakukan oleh Aji. Ya, kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Aji hari ini. Ini juga sejalan dengan program prioritas Kementerian Pariwisata, yaitu event dengan intelektual property Indonesia. Kami mendorong anak muda, kami mendorong anak bangsa untuk menggelar event-event berbasis budaya seperti ini untuk mendukung pariwisata yang berkualitas. Jadi terima kasih Aji untuk eventnya. Tadi sudah dipesankan ini, kami harapkan bisa masuk dalam kalender event sehingga setiap tahun wisatawan sudah tahu pada tanggal berapa, bulan berapa akan datang untuk bisa menyaksikan festival yang luar biasa seperti ini. Jadi selamat sekali lagi untuk Aji dan terima kasih sudah mendukung pariwisata Indonesia. Di tengah kesibukan yang semakin padat dan ujian sakit sang ibu, Raffi Ahmad justru konon disbanding. Bandingkan dengan artis Demi Sumargo. Benarkah karena posisi calon Menpora? Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Di tengah lika-liku hidup Raffi Ahmad yang masih harus prihatin karena sakit yang dialami oleh Ami Kanita sang ibu, lagi setitik cobaan. Kembali mengusik, pasalnya Santer diisukan bakal jadi calon Menpora. Netizen pun jadi ramai membanding. Bandingkan Raffi dengan artis Denny Sumargo tentang siapa yang lebih layak untuk mengisi jabatan Menpora. Ada apa dengan netizen? Yang jelas, artis seperti Judika pun memberikan komentar bijak bagi kedua rekan sesama artisnya tersebut. Kalau Raffi ditunjuk berarti kan dia dipilih oleh Pak Prabowo gitu. Kalau ini kan hak presiden untuk memilih siapapun yang menjadi pembantu-pembantunya. Jadi kalau tadi aku udah bilang, kalaupun siapapun yang dipilih itu tanggung jawab yang berat karena tidak gampang untuk membawa olahraga kita ini menjadi juara lagi gitu. Jadi siapapun kalau Raffi yang dipilih ya selamat berjuang dan mudah-mudahan bisa membuktikan pilihan ini pilihan yang tepat buat Raffi dan bisa mengangkat olahraga kita dengan signifikan. Jadi tidak pandang bulu, semua bisa merasa dibina. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3.600.000 subscriber channel Intens Investigasi.